Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel. Ini adalah kondisi kulkas pada saat kosong dikala semua bahan masakannya sudah habis. Jadi sebaiknya memang kulkas harus diperiksa secara rutin ya Mak, minimal 1 minggu sekali nih setiap pagi. Supaya suhunya tetap dingin dan kulkasnya tetap bersih. Jangan selalu membiarkan kulkas nih terbuka terlalu lama. Jangan juga menyimpan makanan terlalu banyak di dalam kulkas. Sekarang saya belanja mingguan dulu. Nah, sampai di rumah saya langsung bongkar-bongkar nih yang basah-basahnya. Karena airnya nih sampai saat ini belum nyala ya Mak. Biasalah kalau pagi tuh penyakit pagi pasti deh tuh PDAM-nya biasanya nyalanya jam setengah 9 pagi. Jadi ini semua yang basah-basah sudah saya bersihkan pakai air yang saya tampung semalam sebelumnya. Seperti biasa udah rutinitas lah pokoknya kalau nampung air itu udah jadi kebiasaan mendarah daging. Nah jadi ini pakai air ini ya Mak. Ini air bersih. Setiap malam suka saya tampung. Dan tuh cucian tadi malam belum dibersihkan. Campur sama cucian pagi juga ya Mak. Nih buktinya tuh kan gak ada yang ngocor. Nikmatin aja lah. Yang penting masih ada air. Meskipun capek ya dijalanin aja gak apa-apa. Masih bisa bersyukur. Alhamdulillah segini juga. Menu lauk protein hewaninya cuman segini aja yang ada di tukang sayur. Jadi seputar perayaman aja. Untuk sayur-sayuran saya juga nggak terlalu banyak pilihan ya Mak tadi di tukang sayurnya. Nggak tahu karena hari ini dia belanjanya sedikit atau emang sayanya yang terlambat karena hormon bulanan nih. Aduh lumayan juga bulan ini rada kepengaruh, mungkin saya terlalu capek ya bulan ini. Jadi ngaruh banget nih, 2 hari saya agak-agak stuck gitu. Jadi nggak mau ngapa-ngapain, males pokoknya bawaannya. Pokoknya kulkas nggak boleh kosong ya Mak. Jadi semua yang harus ada di kulkas itu salah satunya adalah sayuran. Semua sayuran ini alhamdulillah tahan di kulkas saya ya Mak. Jadi untuk sayuran-sayuran yang jenisnya daun itu selalu harus dipetik dulu supaya tidak cepat layu. Dan usahakan sayuran selalu dikonsumsi dari yang mulai gampang layu duluan. Jadi bangsa seperti bayam, kangkung itu kan sebenarnya lebih cepat layu. Jadi lebih baik dikonsumsi lebih dulu ya Mak. Sayur-sayuran kayak wortel, brokoli, timun itu sebenarnya lebih tahan lama. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya bisa disimpan sampai dengan lebih dari seminggu. Tapi untungnya di sini di rumah saya sayuran selalu habis dalam waktu 1 minggu karena alhamdulillah kita semua di sini pencinta sayuran. Selain sayuran apalagi yang biasanya wajib ada di kulkas saya itu biasanya adalah telur ya Mak. Meskipun rak telurnya belum diisi karena telurnya belum dicuci, masih ada di belakang. Tapi telur itu pokoknya bisa menjadi penyelamat juga. Karena telur juga gampang jadi menu makanan apa aja kita bisa masak cepat. Pokoknya kalau nggak ada telur kadang kita suka mati gaya ya Mak. Apa nih masak apa lagi sih selain ayam, ikan? Nah pasti larinya ke telur deh. Selain telur ada bumbu dapur juga kayak jahe, lengkuas, kunyit gitu ya Mak. Itu harus selalu ada nih di kulkas kita atau di dapur kita. Kita jadi mau masak apa aja tuh pokoknya pede lah kalau ada bumbu dapur kayak gitu tuh. Jadi mau milih masak apa tinggal pakai bumbu yang udah ada di dapur kita. Sosis, bakso, nugget, pokoknya frozen food itu juga selalu ready stock di kulkas terutama awal bulan. Dan ayam itu adalah lauk hewani yang selalu eksis di kulkas nih karena paling gampang didapat dan nggak rewel dan mudah juga mau dimasak apa aja pokoknya gampang. Yang paling penting yang harus selalu ada itu adalah bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Setelah selesai food prep nih karena masih agak pagi gitu ya Mak dan cuaca juga bagus nih mataharinya, lagi terang-terangnya. Alhamdulillah dibantu dengan partner baru jadi pekerjaan saya jadi lebih mudah
Dan pinggang saya juga nih lumayan nih terobati, terselamatkan. Ya alhamdulillah lah pokoknya. Dan kenapa sih kalau pekerjaan rumah tangga itu harus dikerjakan oleh wanita? Menurut mak-mak tuh gimana? Share dong di komentar ya. Gimana responnya selama ini menjadi ibu rumah tangga, atau misalnya ada yang menjadi bapak rumah tangga, bisa jadi seperti itu. Kalau boleh saya share sedikit kenapa saya memutuskan jadi ibu rumah tangga dan meninggalkan pekerjaan lama saya. Itu salah satunya karena saya nggak mau ladang pahala saya ini hilang. Oleh karena itu, saya memutuskan mengerjakan pekerjaan rumah tangga semuanya tanpa asisten rumah tangga. Jadi selama saya mampu mengerjakan semuanya sendiri, akan saya lakukan sendiri. Kalau saya, meskipun dulu saya adalah perempuan yang kurang minat dengan urusan perdapuran nih Mak, jujur aja. Tapi ketertarikan itu tuh muncul pada saat saya kuliah. Jadi saya kuliah waktu itu saya ke kos. Nah saya sering lihat tuh emang-emang bikin masakan ya. Nah saya tertarik tuh dari situ, nggak tahu munculnya pada saat itu, gitu aja munculnya. Nah sejak saat itu saya sering deh tuh bikin-bikin sendiri masakan kayak nasi goreng ya, simpel-simpel aja lah, mie goreng seperti itu. Dan ternyata masak itu menyenangkan ya Mak. Dan semua tuh pikiran saya tuh waktu itu kenapa saya nggak dari dulu nih nyoba seperti ini gitu ya. Saya nggak mikir macam-macam, pokoknya nyenengin aja lah masak tuh. Nggak tahu gimana karena semuanya gerak juga kali badannya ya. Alhamdulillah mencuci sudah selesai. Sekarang waktunya sesi menjemur. Ya kalau saya sih alhamdulillah aja ya Mak, meskipun tuh tembok belang bentong. Belum sempet dicat lagi. Aduh kalau cat belinya gampang, cuman tinggal niat ngecatnya itu loh yang harus dikumpulin ya. Dengan keadaan seperti ini, mudah-mudahan hanya dalam 1 jam semua pakaian sudah bisa diangkat lagi dan pekerjaan sudah selesai. Dan kalau kita masak sendiri itu udah pasti masakannya jadi lebih higienis ya Mak. Kita jadi tahu bahan-bahan yang kita pakai itu apa aja dan bersihinnya gimana, cara masak yang benernya gimana gitu. Nah kalau misalnya di luaran kan kita nggak bisa kontrol semua itu. Dan jangan main-main ya Mak, kalau masak tuh ternyata melelahkan memang. Jadi seperti ya kayak olahraga aja lah itu. Tangan, kaki tuh semuanya gerak ya. Kaki juga berdiri lama dan tangan ngoseng-ngoseng, badan juga keringetan. Dan pada umumnya laki-laki itu lebih seneng sama wanita yang katanya bisa memasak ya Mak. Bener apa enggak sih? Karena masakan itu katanya bisa dikasih dengan bumbu kasih sayang. Ayo betul atau betul? Secara pribadi nih suami saya bisa ngerasain loh Mak, kalau misalnya saya masak dalam keadaan mood atau tidak mood. Nah itu dia bisa ngerasain loh. Dan memasak sendiri itu sudah pasti menjauhi yang namanya pemborosan ya Mak. Nggak ada lagi tuh keinginan untuk, bukan nggak ada lagi sih, meminimalisir aja keinginan untuk jajan di luar, rutinitas jajan di luar. Dengan masakan sendiri di rumah, itu kan kita bisa lebih menghemat pengeluaran. Nah ini yang paling saya suka. Jago masak juga kita bisa bikin usaha sendiri ya Mak, bikin usaha kuliner. Nah jadi kan bisa menambah penghasilan untuk keluarga. Siapa yang suka merindukan masakan ibunya? Siapa yang masih kangen masakan mama? Nah itu adalah ciri yang paling utama ya Mak, kalau masak sendiri di rumah. Kita dari dulu nih ngerasain gimana rasanya dimasakin sama orang tua sendiri. Nah begitulah yang mau saya tularkan kepada anak saya. Alhamdulillah sampai saat ini dia ngerasa kalau masakan saya ini yang paling enak, meskipun hanya telur dadar aja pakai kecap itu. Aduh katanya nggak ada lagi yang paling enak di dunia ini. Dan kalau udah terbiasa masak sendiri, kita tuh mau masak di cuaca apa aja itu gampang ya Mak, nggak usah ribet, pokoknya kita bisa survive. Dengan begitu suami kita pun pasti akan selalu rindu pulang ke rumah, rindu masakan istrinya, rindu masakan rumah. Jangan sampai peran kita memasak itu digantikan oleh orang lain. Kalau bisa jangan ya Mak, supaya suami rindu rumah itu karena masakan kita, bukan masakan orang lain. Meskipun tidak semua laki-laki mengharuskan pasangannya memasak, tapi dicobalah sesekali. Ini bisa jadi poin plus dari perut turun ke hati. Dan meskipun gak ada dalil bahwa perempuan wajib memasak, tapi menyenangkan pasangan akan mendapatkan pahala yang besar.
Jadi untuk cewek zaman now kalau ada cowok yang nanya ke kalian bisa masak atau enggak, jangan marah ya. Karena pekerjaan memasak dan rumah tangga lainnya itu bukanlah pekerjaan yang hina, karena semua bernilai ibadah di mata Allah. Sampai sini dulu sharing saya kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi, juga tetap bisa menyemangati emak-emak kesayangan di luar sana. Terima kasih udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Mak.